Assalamualaikum Buya. Saya kemarin melihat postingan sebuah akun media sosial yang mengatasnamakan suatu organisasi Islam yang dalam postingannya tersebut menampilkan video seorang non-muslim yang meninggal beberapa hari yang lalu, yang dulunya dia pernah melantunkan sholawat padahal dia non-muslim. Akan tetapi oleh akun media sosial yang mengatasnamakan sebuah organisasi Islam itu menuliskan keterangan di dalam postingannya, lantunan sholawatmu menjadi saksi dan semoga diampuni segala kesalahan. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholawat non-muslim itu diterima Allah? Dan apakah boleh mendoakan non-muslim seperti itu agar diampuni segala kesalahannya? Demikian Buya, terima kasih. Bismillah. Yang pertama, jika ada orang non-muslim, jangankan membaca sholawat, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran sekalipun, mengumandangkan dengan suara yang merdu, tetapi setelah membaca Al-Quran dia masih menuhankan selain Allah, maka semua bacaannya tidak ada artinya. Karena itu sekedar bacaan bagi dia, bukan sebuah keyakinan. Kenapa? Setelah dia melantunkan itu semuanya, tetap kembali kepada keyakinannya. Dan dia di saat membaca pun dalam keyakinannya. Lakum dinukum waliyatin. Dia punya agama, kita punya agama. Sampai batas ini harus kita fahami. Jadi selagi dia setelah membaca sholawat atau bahkan Al-Quran, dia pun masih dengan kebiasaan agamanya, maka dia belum masuk Islam. Dan belum dianggap sebagai kaum muslimin. Dan berbeda agama wajar. Nabi pun membiarkan orang berbeda agama. Artinya bukan suatu yang agama tidak boleh dipaksakan. Bukan berarti dengan perbedaan beragama lalu kita bermusuhan tidak bisa saling menghargai. Oh enggak. Ini batasan dulu. Kita punya tetangga Nasrani. Bahkan di kampung kita ada tetangga yang beragama Hindu. Itu biasa saja. Tidak ada masalah, no problem kok. Memang kita diajarkan Nabi untuk hidup saling menghargai kok. Adapun jika ada orang beragama Hindu atau Nasrani tiba-tiba membaca Al-Quran sampai selesai, kemudian dia kembali ke gereja, kemudian dia yang satu kembali ke kuilnya, tempat ibadahnya, ia tidak akan menjadikan mereka beriman. Karena apa? Dia telah pekerjaannya itu menunjukkan dia belum beriman. Baik, selesai sampai di sini. Jadi belum dianggap sebagai seorang muslim. Tapi apakah setelah kalau orang tidak muslim harus kita musuhi? Oh enggak ada ini. Yang harus difahami, hei saudaraku dari kaum Kristiani, Hinduis, Buddhis, dan yang lainnya, bahwa tidak boleh terbangun permusuhan di antara kita. Anda dengan agama Anda, dengan keyakinan Anda, dan Tuhan Anda, urusan Anda. Saya tidak boleh mengganggu Anda dan Tuhan yang Anda yakini. Begitu juga Anda pun tidak perlu mengganggu saya, agama saya, dan Tuhan yang saya yakini. Ini masalah keyakinan di batinku dan di batinmu. Tapi hidup bermasyarakat ada aturannya. Kita bertetangga yang baik, saling memberi, saling mengerti, saling menolong, itu wajar dalam hidup bermasyarakat. Itu yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu indahnya jika Anda orang Buddha, Anda orang Kristen, Anda orang Hindu, tiba-tiba masuk Islam hari ini, terhapus dosa masa lalunya, dan Anda tidak punya dosa sama sekali. Bahkan Anda lebih bagus daripada saya. Kenapa? Al-Islam yajubbu ma qablah. Selagi orang bersyahadat masuk Islam, dimuliakan dosa masa lalunya dihapus oleh Allah. Diberi penghargaan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Jalla Jalaluh. Karena masuk Islam. Maka kami seru juga. Anda yang mendengar suara ini dari kaum Kristiani, Hinduis, dan juga Buddhis, tidak boleh ada permusuhan di saat Anda dengan saya berbeda urusan agama. Tapi kami berikan kabar gembira bahwa Islam seperti itu mengajarkan keindahan. Setelah Anda masuk Islam pun ketahuilah bahwa Anda pun tidak punya dosa, dan doakan saya kalau Anda masuk Islam nanti. Selagi Anda belum masuk Islam, kaum Kristiani, saya belum masuk pembahasan. Anda tidak percaya dengan Tuhan saya tidak percaya dengan Tuhan Anda. Maka di antara kita tidak perlu menyibukkan memintakan doa kepada Tuhan saya untuk Anda, atau Anda memintakan doa kepada Tuhan Anda untuk saya. Tuhan Anda yakini. Masing-masing. Ini masalah keyakinan. Jadi sedikit kita akan bicara dengan bahasa
kita mencoba mengolah kecerdasan sedikit. Sebab ini yang mengadakan, yang suka aneh-aneh biasanya orang yang mohon maaf mungkin belajarnya tidak sempat ngaji, baca kitab Sulam Taufik juga tidak, sehingga mencampur adukkan agama. Ini sedikit mari kita berpikir agak serius. Agak kencang mikirnya. Jadi begini. Itu selesai, yang membaca nasib dan sebagainya, selagi setelah itu dia masih dengan kebiasaannya, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, jika orang tersebut punya jasa dan kebaikan dalam kemasyarakatan, kita harus beri penghargaan. Sanjung kebaikannya, nggak ada masalah, Islam mengajarkan. Sebut kebaikannya, memang dia orang berbuat baik misalnya dalam masyarakat. Mungkin dia adalah orang yang pernah membebaskan kaum fakir di mana, menolong orang sakit dan sebagainya. Mungkin. Kita harus berterima kasih kepada orang tersebut, biarpun beda agamanya. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Lam yashkurillah. Kalau tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan terima kasih. Kalau ada orang non-muslim yang telah meninggal dunia, yang dia punya kiprah banyak kepada umat, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih, beri penghargaan. Mungkin kalau masih ada keluarganya, kita hargai keluarganya. Jika tidak mampu, kita bantu keluarganya, seperti itu. Karena dia pernah membantu umat, membantu manusia, membantu kemanusiaan. Kita perlu perhatikan juga keluarganya. Sampai di sini, penghargaan itu nggak boleh kita melupakan kebaikan siapapun hanya gara-gara dia berbeda agama, lalu kita tutup mata, tidak bisa melihat kebaikan seseorang. Ya kita yang buta. Dihargai. Kami belum tahu betul tentang kiprah orang tersebut. Katanya pernah ada kegiatan sosial ini itu. Ya kita ucapkan terima kasih. Kalau memang dia punya anak keluarga dan perlu dibantu, ayo kita bareng-bareng bantu keluarganya. Islam mengajarkan yang terbaik kok. Baik. Penghargaan. Dan penghargaan tidak harus dalam bentuk doa yang tidak diperkenankan. Sekarang masalah mendoakan orang non-muslim yang meninggal dunia dengan doa pengampunan. Boleh atau tidak? Sebelum bicara tentang para ulama, perkataan para ulama ini diambil dari firman Allah, ulama selalu dari firman Allah, kita akan bicara dengan akal. Jadi begini, saya tidak bicara tentang pengampunan, tentang sebuah keyakinan. Anda punya hajat harta, bantuan keuangan. Datang kepada saya minta bantuan materi. Kemudian, karena saya perhatian kepada Anda saya bawa, ini bicara cerdas sedikit. Lalu saya bawa kepada orang yang Anda yakin dia tidak bisa memberi. Ayo Pak, kamu perlu apa? Uang. Berapa juta? Lumayan banyak, 20 juta. Ayo saya bawa orang. Nanti kamu akan diberi bantuan sama dia. Setelah Anda tahu orangnya, dia sendiri nyungsep. Anda tidak yakin sama sekali dia membantunya. Anda tidak punya keyakinan kalau itu bakal membantunya. Lalu saya bawa, Anda kira-kira mau enggak? Ya enggak mau, ngapain ke sana? Saya tahu kok dia. Saya tidak yakin dengan dia, saya tidak percaya kok dengan dia kalau dia memberi kepada saya. Ngapain ke sana? Ya paling Anda ogah-ogahan. Bahkan kalau saya datang ke sana urusan ente, Anda pun tidak lega kok kalau saya datang ke orang tersebut. Kenapa? Karena saya membawa Anda kepada orang yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada Anda. Dia fakir, dia nyungsep banyak utang, dikejar-kejar sama orang. Anda tidak yakin sama sekali kalau dia akan memberi. Apa artinya saya membawa Anda kepada dia? Bohongan. Anda pun nggak mau. Tapi saya yakin. Anda nggak yakin kok. Anda akan tertawa, ini aneh banget. Saya tahu dia kok, ngapain saya ke sana? Anda akan merendahkan saya. Karena saya tidak mau Anda rendahkan, saya pun tidak akan membawa Anda kepada orang yang Anda tidak percaya. Karena saya tidak ingin Anda rendahkan. Dan Anda pun tidak kecewa di saat saya tidak membawa Anda kepada orang tersebut. Anda paham? Anda Kristiani, saya Muslim. Anda Buddhis, saya Muslim. Anda punya Tuhan. Dengan keyakinan Anda. Saya punya Tuhan. Lalu Anda punya hajat, lalu Anda akan saya bawa ke Tuhan saya. Anda akan ketawa kok.
Anda tidak ketawa, ngapain sama Buya dibawa ke Tuhan? Yang saya punya Tuhan sendiri kok. Makanya saya akan bodoh, saya menjadi bodoh dan bodoh dan bodoh. Kalau saya paksa Anda, saya bawa kepada Tuhan saya, Anda akan tertawa. Anda tidak percaya. Tuhannya Buya Yahya nggak bisa memberi ke saya. Saya tidak percaya ada Tuhannya Buya Yahya. Kenapa saya harus ikut dia? Anda akan merendahkan saya. Dan saya menjadi tidak cerdas sama sekali saat itu. Saya tidak cerdas. Kenapa? Anda nggak percaya. Kenapa Anda saya bawa? Kan begitu logikanya. Yang meninggal dunia yang disebutkan, dia tidak percaya dengan Tuhan kita kok. Lalu kenapa Anda yang katanya Anda terpelajar, pemikir dan sebagainya, ikut organisasi apa tadi? Loh kok Anda membawa orang yang tidak percaya dengan Tuhan Anda? Dia akan ketawa dia. Ayo cerdas sedikit. Kalau dalam urusan berbahasa-basi sosial, toleransi dan sebagainya, tidak harus sampai seperti ini. Jangan merendahkan, jangan membodohkan diri kita. Ayo paham sedikit. Katanya Anda pelajar, mungkin Anda pemikir, Anda penulis. Kan logikanya begitu. Ini sebelum bicara tentang Quran. Maka lin nabi walladzina amanu, nggak ada nabi orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, mintakan ampun kepada orang musyrik. Ini Al-Qur'an dijelaskan. Jadi seperti itu, nggak ada perlunya. Dan saya pun tidak perlu merengek kepada orang saudara-saudara saya di negeri ini yang satu bangsa, satu tanah air, yang berbeda dengan agama saya pun tidak perlu merengek kepada mereka. Tolong mintakan ampun kepada Tuhan, Tuhanmu. Enggak perlu saya punya Tuhan yang maha pengampun. Dan saya tidak bangga kalau tiba-tiba Anda memohonkan kepada Tuhan Anda, bahkan sedih, saya tidak percaya kok. Karena saya berpikir, saya sehat akal. Makanya saya tidak perlu merengek kepada Anda kaum Buddhis, Anda kaum Nasrani untuk mohonkan ampun kepada Tuhan-Tuhanmu. Enggak saya perlu. Dan saya pun, Anda pun yang Buddhis cerdas, Kristiani cerdas pun sama. Enggak perlu Anda tidak percaya dengan Tuhan saya kok. Kan seperti itu. Setelah itu apa? Kesalahpahaman dalam memahami teks. Belajar akidah enggak sempurna. Masalah Rahman Rahim, rahmat Allah sangat luas. Masa Allah enggak kasih sayang kepada hambanya? Biarpun dia tidak beriman, kan dia berbuat baik, masa Allah enggak punya kasih sayang? Ini berbicara tentang masalah hukum akal. Pembahasan ini sedikit mohon maaf panjang, karena apa? Ini berulang-ulang dari dulu nih, masalah-masalah begini. Kadang-kadang kalau disampaikan dengan bahasa salah, kita seolah-olah merendahkan yang telah meninggal dunia. Yang pernah meninggal dia punya jasa, kita jaga keluarganya. Jangan dibincangkan kejelekannya. Ini adalah masalah pendidikan kita. Adapun ini masalah keimanan, kita perlu sampaikan. Jadi begini. Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah meliputi segalanya. Allah Maha Kasih, dan kasih Allah bisa diberikan kepada siapapun. Di dalam bicara tentang akidah, ada sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Allah tapi tidak dilakukan. Mungkin tapi layak. Mungkin tapi tidak boleh terjadi, karena Allah sendiri yang mengatakan tidak terjadi. Allah sudah menutup, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad selesai. Tapi kalau dalam bahasa dialog akal, Allah kan maha kuasa. Bisa enggak kalau Allah menghadirkan nabi di hari ini? Oh bisa, Allah maha kuasa. Boleh, bisa enggak Allah kalau mengangkat dirimu, Anda yang tadi yang ngupload itu, mengangkat Anda jadi nabi? Ya bisa, Allah maha kuasa. Tapi sudah ditutup, nggak mungkin. Kalau bicara tentang nggak ditutup oleh Allah, mungkin tapi tidak dilakukan oleh Allah, ditutup. Bukan masalah nggak mungkin secara akal. Secara akal karena Allah kuasanya mutlak, mungkin. Hari ini mungkin ada seorang laki-laki hamil. Kalau dikembalikan kepada kuasa Allah, ya bisa. Kuasa Allah, tapi Allah sudah pastikan tidak ada laki-laki hamil. Kuasa Allah mutlak. Nah ini dalam bicarakan akidah ini kadang campur aduk. Allah dalam bahasa akidah bisa saja, tapi tidak boleh disebar dalam bahasanya ulama itu, agak takut orang. Tapi kadang harus disampaikan begini, misalnya Allah boleh memasukkan Fir'aun, boleh, tapi tidak dimasukkan. Allah dalam akidah, ini salah tangkap baca akidah, ini biasanya belajar akidah nggak sempurna. Dalam masalah kuasa Allah yang mutlak, Allah boleh memasukkan Fir'aun ke surga, dan bahkan Allah boleh sesuai dengan keyakinan kuasa Allah mutlak bisa masukkan Nabi ke neraka. Itu kan dalam bahasa dialog, tapi tidak dilakukan itu oleh Allah, sudah dipastikan dalam Al-Quran kok. Jadi tolong, sesuatu yang mungkin tapi sudah dipastikan Allah tidak dilakukan, itu
Apakah mungkin Allah mengampuni orang-orang kafir semua dan masukkan surga? Mungkin dalam dialog akal, tapi dalam kenyataan sudah dipangkas. Khalidina fiha. Di neraka selamanya. Ini tolong sedikit di masalah bicara akidah ini. Kadang perlu saya masukkan di sini. Kadang ada memanfaatkan ini kok membatasi rahmat Allah. Ya tidak paham rahmat Allah luas kepada siapapun. Tapi ada sebagian yang oleh Allah dihentikan, dihalangi dari rahmatnya. Rahmat Allah diberikan di dunia. Maka orang berbuat baik dari bangsa, dari orang-orang yang non-muslim, berbuat baik, Allah berikan rahmat. Tapi di dunia. Di akhirat, tidak. Bukan Allah tidak berikan rahmat. Rahmat Allah nyampe kepada dia. Oh, dia punya kesenangan punya istri. Dia punya kesenangan punya anak. Dia pernah merasakan makan lezat. Dia pernah tidur nyenyak. Itu rahmat yang Allah berikan. Tetap Allah kasih. Di akhirat, sudah dipastikan oleh Allah. Di akhirat, rahmatnya hanya untuk yang beriman kepada Allah. Selesai. Jangan dipaksain begini. Ini masalah dialog akidah. Sesuatu yang mungkin tapi telah dilakukan, Allah telah pastikan tidak. Itu tidak boleh kita langgar ini. Mungkin dalam dialog akal. Karena kuasa Allah mutlak, rahmat Allah luas. Tapi kalau sudah dibatasi, ya jangan diterobos. Ini kadang-kadang ini belajar. Makanya tolonglah. Kalau memang itu dari ormas manapun saya tidak mengerti, kita perlu belajar. Misalnya muqaddimah kitab Sulam Taufik yang sangat ringan itu. Di situ ada rambu-rambu. Kalau orang seperti itu sudah dikatakan bisa keluar dari iman nanti pada akhirnya. Bahaya banget. Memohonkan ampun kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu ngelawak namanya. Wah, orangnya saja tidak meminta. Kok kita memaksa? Ini menjilat kelas apa ini? Kan begitu, dia tidak meminta kita mohonkan ampun kepada Tuhan kita. Kok kita maksakan diri agar kita dianggap kita orang tolerir? Tolerir apa? Saya bodoh, saya bebel. Wong dia tidak minta dan dia tuh ketawa kalau saya doain. Kok saya maksain diekspos bagaimana? Mana kecerdasanmu wahai anak muda kalau enggak anak muda? Kita perlu pikir iman. Berpegang dengan agama iya, interaksi sosial baik. Hei saudara kami, dari kaum Kristiani, Buddhis dan sebagainya. Ini bukan urusan kami dengan Anda. Urusan kami dengan saudara-saudara kami yang seagama dengan saya. Anda bersama kami di negeri tercinta ini. Tetangga saya, wajib kita tolong menolong. Bisnis yang baik dengan Anda. Saya tidak boleh bohong kepada Anda. Saya tidak mungkin mengambil barang Anda. Saya harus menjaga barang Anda. Saya hormati keluarga Anda. Itu yang ada dalam Islam. Ini urusan saya, keluarga rumah tangga kaum muslimin. Dari orang-orang yang ngaku Islam tapi kurang belajar. Sehingga merusak agamanya dan akidahnya sendiri. Kesimpulan dari para ulama, enggak boleh. Kalau mendoakan boleh, tapi memohonkan ampun enggak. Doakan semoga keluarganya baik-baik. Semoga dapat hidayah. Semoga anaknya... Oh, itu boleh-boleh saja mendoakan begitu. Tapi pengampunan ini beda. Di dalam Al-Quran disebut pengampunan. Adapun doa yang lain masih boleh. Karena dia pernah punya kebaikan selama hidupnya. Semoga anak-anaknya diberi hidayah oleh Allah. Boleh. Semoga dibalas dengan kebaikan di dunia ini. Dapat anaknya, rezekinya lancar. Bisa doa begitu. Ya nggak boleh doa pengampunan disebut dalam Al-Quran. Karena pengampunan adalah ujungnya adalah dimasukkan surga. Sementara tidak ada di surga bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dalam keyakinan kita. Kalau Anda kaum Kristiani mendengar suara ini. Anda punya aturan dalam masuk surga sendiri. Rambu-rambu sendiri urusan Anda. Kaum Buddhis pun dengan nirwana Anda yang Anda yakini. Dengan Tuhan-Tuhan Anda yang Anda sakit. Itu urusan Anda. Kita masing-masing. Dan setelah ini jangan caci maki dan Allah. Nah, permasalahan kadang-kadang sama kaum muslim ini lihat. Seolah-olah ini yang nggak bisa mendoakan nih. Ini gara-gara begini udah viral nanti ribut. Ini mendoakan saja nggak boleh ini. Kemudian ada yang memplesetkan. Wong Allah Maha Kuasa saja kok. Nah, dibatasi. Kurang belajar ilmu akidah. Belajar ilmu akidah yang Anda baca dari kitab-kitab Anda. Anda baca kitab Muqaddimah Sulam Taufik, kitab ringan. Anda baca kitab Jawharut Tauhid. Ada bagaimana keyakinan di sana. Masalah kudrah Allah Subhanahu wa taala, baca. Lalu itu saja nggak dibaca, bagaimana bisa menjelaskan sebuah permasalahan? Baca kitab-kitab ringan itu luar biasa itu. Jangan biasa membuat sesuatu itu jadi tidak nyaman. Perdebatan. Sudah ada rambu-rambu yang jelas. Dan Islam itu indah sudah itu. Dan kami apapun bentuknya, kami sampaikan kepada siapapun dengar suara ini. Atau yang bersangkutan jika benar, saya tidak tahu. Saya tidak tahu benar siapa yang ngomong, organisasi mana. Saya hanya menyampaikan. Karena ini kayaknya pernah terulang-ulang. Dulu pernah juga begini.
Orang non muslim bisa masuk, macam-macam. Sebelumnya ada kalimat-kalimat. Kayaknya terulang-ulang, berarti ini mungkin terjadi di masyarakat. Maka kami perlu menyampaikan ini sedikit panjang lebar. Justru ini adalah demi kebaikan bersama. Sehingga di antara kita kaum muslimin punya pemikiran yang jelas, pemahaman jelas, akidah yang jelas, bukan dicampur aduk. Dan Anda kaum Kristiani tidak usah takut dengan Islam karena rambu-rambunya jelas. Semuanya bisa dipikirkan dengan akal cerdas. Akal sehat. Gunakanlah akal untuk berpikir, wahai hamba yang beriman. Kan Allah yang merintahkannya. Dan gunakan akhlak yang mulia, jaga lisan, dan hilangkan kebencian. Kita mendendam kepada orang kafir saja nggak boleh, apalagi sama kaum muslimin. Kadang-kadang ini karena dasar benci kita. Kalau ada orang muslim ngomong begini, langsung kita lawan. Ngomong begini, langsung kita lawan. Ngelawannya lawan dengan hawa nafsu. Nggak ada perlunya semacam itu. Dan kami pun tidak tahu setelah ini komentar di bawah YouTube kami, apa yang kita nuai komentar apa. Kami hanya menyampaikan kebenaran, dan saya pun dengan yang bersangkutan jika ada, saya mencintai dia kok. Yang salah semoga diberi hidayah dan diampuni, diangkat derajat Allah, dijaga keluarganya. Tidak ada pesan yang kami sampaikan untuk merendahkan, untuk menjatuhkan, tapi kami ingin membawa kalau dia salah kepada yang baik menjadi lebih baik. Itu tugas kami. Jika kami salah dalam ijtihad kami, maka kami mohon maaf kepada siapapun, dan jangan lupa doakan kami. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah, dijauhkan dari benci, dengki, dan dendam. Wallahu a'lam bishawab.